Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, jumpa kembali bersama Alpiside ya, bersama Alpiside. Bagaimana kabarnya sahabat sehat? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun juga, selalu dalam limpahan rahmat, kasih sayang, berkah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang selalu melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita, dan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, sahabat sehat. Kali ini kita berjumpa kembali untuk membahas hal-hal yang perlu kita bahas. Sebenarnya tidak perlu dibahas ya sahabat sehat, cuman sekedar memberikan informasi, kabar kepada terutama para pelaku usaha di bidang pertanian terkait dengan upaya yang mereka lakukan dalam melakukan proses budidaya tanaman agar menghasilkan produk-produk yang aman, bermutu dan berdaya saing. Jadi sahabat sehat, kali ini kita akan membahas tentang GAP atau Good Agricultural Practices yang diterapkan dan dibuat oleh Indonesia itu sendiri sebagai acuan yang harus ya, yang wajib, yang dianjurkan oleh para pelaku usaha, baik pelaku usaha itu individu, kelompok tani, gabungan kelompok tani, atau asosiasi-asosiasi atau perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang budidaya pertanian. Kemudian yang keenam sahabat sehat, tentang pengairan. Dalam melakukan proses budidaya pertanian, pengairan ini sangat dibutuhkan. Kenapa pengairan sangat dibutuhkan? Karena apapun yang ditanam ya, itu dia memerlukan air sebagai sarana mensuplai makanan dari akar menuju daun untuk diolah di daun sebagai dapur daripada tanaman itu untuk memasak makanan yang diserap oleh akar yang dikirim ke daun. Setelah dimasak di daun melalui proses fotosintesa, maka disebarkan lagi kepada seluruh tubuh tanaman, baik itu daun-daun yang lain, ranting, batang, cabang, kemudian sampai kepada tunas-tunas yang akan dimunculkan, baik itu tunas baru maupun bakal buah. Jadi pengairan ini sangat diperlukan dan harus diperhatikan oleh para pelaku usaha. Yang ketujuh sahabat adalah pengelolaan dan pemeliharaan tanaman ya. Pengelolaan pemeliharaan tanaman ini yang paling diutamakan adalah sistem kontrol kita kepada tanaman itu. Lahan sudah oke ya kan, penggunaan bibit oke, kemudian dilakukan penyemaian dan seterusnya, ditanam, kemudian sudah dilakukan pemupukan, kemudian sudah dilakukan proses pengendalian hama penyakit, pengairan yang bagus. Nah, untuk meningkatkan perbaikan terhadap tanaman ini, menjaga menjaga konsistensi terhadap pertumbuhan tanaman ini, maka ada proses yang dilakukan terus menerus, yaitu adalah kontrol ya. Dari kontrol ini kita akan bisa memahami apakah lahan itu atau tanaman itu berasal dari benih yang jelek, kemudian lahan yang kurang subur, kemudian penanaman yang tidak sesuai, kemudian pemupukan yang tidak tepat, perlindungan tanaman yang tidak tepat, pengairan yang tidak memenuhi kebutuhan tanaman. Maka dari kontrol inilah kita mengetahui apa yang telah kita lakukan sesuai atau tidak, dan apa yang harus kita lakukan ke depannya. Kemudian yang kedelapan adalah proses panen. Proses panen itu harus berhati-hati sahabat sehat. Kenapa harus berhati-hati? Karena ada sifat sayur, baik itu sayur daun, sayur buah maupun buah-buah lainnya, terutama untuk sayur daun dan sayur buah itu kan bentuknya agak
lunak ya, jadi mudah mengalami kerusakan. Maka dalam proses panen harus diperhatikan apa yang harus kita bawa, bagaimana cara menempatkannya dari kemasan atau tempat yang kita gunakan untuk menampung sementara hasil panen sampai kepada tempat atau proses kita processing hasil atau processing pasca panennya. Nah, jadi di sini kita melakukan panen dengan baik, dengan ketentuan apa artinya, dengan cara yang tepat, yang benar, sehingga mengurangi tingkat kerusakan daripada hasil panen. Yang ke-9 sahabat sehat adalah penanganan pasca panen. Nah, ini penanganan pasca panen ini dilakukan setelah produk itu masuk dalam katakanlah misalnya rumah pengemasan ya, greenhouse bukan greenhouse ya. Apa lupa namanya, artinya rumah kemas ya, dalam rumah kemas juga harus memenuhi persyaratan ya, memenuhi standar yang diinginkan oleh GAP. Harus yang bagaimana rumah kemas yang diinginkan. Jadi di sini kita akan melakukan processing hasil ya, melakukan penanganan pasca panen terhadap produk yang telah kita panen untuk dipilah, dibuat grade ya, artinya ditetapkan ini grade A, grade B, grade C ya. Kemudian dilakukan pengemasan sedemikian rupa. Jika sudah bersertifikat maka setelah dikemas ditempelkan logo-logo sertifikat, apakah itu Prima 3, Prima 2, Prima 1 atau organik ya. Sebagai jaminan terhadap produk tersebut, menyatakan bahwa produk ini adalah produk yang aman, bermutu dan berdaya saing, dan tingkat ketelusuran yang dapat dipertanggungjawabkan. Itu sahabat sehat. Yang ke-10, alat dan mesin pertanian. Apa itu alat dan mesin pertanian? Alat barangkali bisa digunakan untuk membersihkan lahan setelah panen. Maka lahan ini dibersihkan, yang tadinya biasanya menggunakan herbisida cukup ditebas misalnya dengan menggunakan mesin rumput ya kan. Nah, jadi kenapa tidak harus disemprot? Kalau kita melakukan penyemprotan dengan menggunakan herbisida, sekali lagi sahabat sehat, bahwa herbisida itu adalah kelompok dari atau masuk golongan dalam pestisida kimia yang berdampak buruk terhadap kesehatan manusia. Jika dilakukan penyemprotan atau pengendalian gulma dengan menggunakan bahan-bahan sintetik, maka dia akan berpengaruh terhadap tanah ya. Tanah akan kadang-kadang ada herbisida yang berpengaruh buruk terhadap tanah ya, jadi tanah itu akan membentuk gumpalan-gumpalan yang tadinya bagus ya, remah ya, subur, gembur, karena residu daripada pestisida akhirnya bentuk dari tanah itu tersebut menjadi rusak ya, sahabat sehat. Kemudian udah ke-10 sahabat sehat, barangkali bisa dipahami sampai di situ. Demikian sahabat sehat, semoga dapat dimengerti dan dapat dipahami ya. Saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam untuk keluarga.